Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktalismawati, NPM 1921020160. Di sini saya akan mempresentasikan materi terkait substansi hukum Islam. Sebelum saya menjelaskan pengertian mengenai filsafat hukum Islam, di sini saya akan memberikan pemaparan mengenai makna hakikat sesuatu menurut filsafat. Hakikat sesuatu menurut filsafat yaitu suatu pengertian yang abstrak yang hanya mengandung unsur-unsur pokok yang diperlukan untuk memahami suatu golongan tertentu dan untuk membedakannya dari golongan-golongan yang lain. Lalu, apa itu pengertian dari filsafat hukum Islam? Filsafat hukum Islam terdiri dari 3 kata, yaitu filsafat, hukum, dan Islam. Filsafat hukum adalah pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis, logis, dan radikal tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik aturan bermasyarakat maupun aturan bernegara. Sedangkan hukum itu sendiri yaitu peraturan-peraturan tentang perbuatan dan tingkah laku manusia dalam kehidupan kesehariannya. Secara singkat, hukum dapat diartikan sebagai ketetapan. Adapun yang dimaksud dengan filsafat hukum Islam adalah setiap kaidah, asas, aturan-aturan pengendalian masyarakat pemeluk agama Islam. Kaidah-kaidah itu dapat berupa Al-Quran, hadis, pendapat para sahabat dan tabi'in, ijma ulama, fatwa lembaga keagamaan. Filsafat hukum Islam juga diartikan dengan istilah hikmah at-tasyri'. Adapun faktor yang menjadi ciri filsafat hukum Islam yaitu 1. Wacana atau argumentasi, berupa pembicaraan yang mengandalkan pada pemikiran, rasio, dan tanpa verifikasi uji empiris. Kebenaran filosofis tidak memerlukan pembuktian-pembuktian atau tidak perlu didasari bukti kebenaran, baik melalui eksperimentasi maupun pencarian data lapangan. Yang kedua, segala hal atau sekalian alam. Artinya, semua materi pembicaraan filsafat adalah segala hal, menyangkut keseluruhan yang bersifat universal. Yang ketiga, sistematis, yaitu perbincangan mengenai segala sesuatu dilakukan secara teratur, mengikuti sistem yang berlaku sehingga tahapan-tahapannya mudah diikuti. Yang keempat, radikal. Radikal ini berasal dari kata radix yang artinya akar, yang juga disebut urge sebagai ciri khas berpikir filosofis. Itu artinya perbincangan sampai kepada akar-akarnya, sampai pada konsekuensinya yang terakhir. Yang kelima adalah hakikat, yaitu pemahaman atau hal yang paling mendasar. Filsafat tidak hanya berbicara tentang wujud atau materi, sebagaimana ilmu pengetahuan, tetapi berbicara makna hakikat terdapat di belakangnya. Dalam filsafat, hakikat disebut sebagai akibat dari berpikir radikal. Dari kelima ciri filosofis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa filsafat merupakan kebebasan berpikir manusia terhadap segala sesuatu tanpa batas, dengan mengacu pada hukum keraguan atas segala hal. Yang terakhir adalah segala hal yang berhubungan atau yang dipikirkan oleh filsuf. Pertama, berhubungan dengan sesuatu yang bersifat metafisik yang tidak dapat dilihat. Kedua, berhubungan dengan alam semesta yang fisikal dan terbentuk oleh hukum perubahan. Yang ketiga, segala sesuatu yang rasional dan irasional. Yang keempat, semua yang bersifat natural dan supernatural. Yang kelima, berhubungan dengan akal, rasa, pikiran, intuisi, dan persepsi. Yang keenam, sehubungan dengan hakikat yang terbatas dan yang tidak terbatas. Yang ketujuh, berhubungan dengan teori pengetahuan pada semua keberadaan pengetahuan manusia, baik itu berupa objektif maupun yang subjektif. Yang kedelapan, berhubungan dengan fungsi dan manfaat segala sesuatu yang didambakan manusia atau dihindarinya.
Kesembilan, yaitu berhubungan dengan kebenaran spekulatif yang bersifat rasional dan tidak terbatas, sehingga berlaku pemahaman dialektis terhadap berbagai penemuan hasil pemikiran manusia. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.